Banyak cara bagaimana seniman mengaplikasikan proses berkarya pada sebuah karya nyata. Salah satunya yang pernah terjadi di wilayah Batu beberapa waktu yang lalu. Sekelompok pekerja sastra teater dan film yang tergabung dalam wadah satu ruang mencoba mengaplikasikan proses berkarya dengan cara bersahabat dengan alam. Setelah mengamati bahwa alam lingkungan di sekitarnya sudah mulai meresahkan, maka sekelompok seniman tersebut mulai sedikit peduli. Tidak banyak yang dilakukan. Mereka hanya melepaskan beberapa ekor ikan di sungai dalam bentuk kepedulian terhadap alam. Kegiatan mereka bukan saja peduli terhadap alam, akan tetapi kegiatan mereka juga bisa menginspirasi pencegahan kerusakan alam. Terutama masalah ekosistem kehidupan di sungai. Itulah sebabnya kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menghimbau agar para pencari ikan tidak harus membunuh dengan cara meracun atau menyetrum. Himbauan tersebut disuarakan oleh salah satu anggota kelompok seniman dengan cara berorasi di tengah sawah. Lokasi yang paling dekat dengan sungai di sekitarnya. Tahukah saudara-saudara bahwa tanah ini sedang merindukan kehadiran kita seperti pada siang ini? Sadarkah saudara-saudara bahwa sudah lama tanah yang kita injak hari ini sudah lama ingin merasakan tangan kita menjamah? Kita yang selalu menyombongkan diri seakan mampu bersedekah pada bumi. Kita yang selalu menyombongkan diri seakan pewaris tanah pertiwi. Seniman memang tidak harus melulu berkutat pada bingkai karya yang terbatas. Seniman perlu juga mengaplikasikan karya dalam bentuk yang nyata dalam kehidupan keseharian. Berbicara masalah seniman, ini sebenarnya ada dua kelompok. Ada seniman yang bekerja sendirian, ada seniman yang bekerja secara komunal. Dia berdiri di dalam satu komunitas yang biasanya kalau seniman yang berdiri di dalam satu komunitas, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar karya seni itu sendiri, di luar karya secara individual. Jadi persamaannya sebenarnya seniman yang tidak berada dalam satu komunitas itu berkarya. Seniman yang berada dalam komunitas itu sama-sama berkarya. Sebab ketika seorang seniman itu berkarya, itu sebenarnya sangat individual. Nah, membedakannya seniman yang bekerja sendiri dan seniman yang berada di dalam satu komunitas, itu perbedaannya hanya dalam hal ketika melakukan satu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesenian. Satu kegiatan-kegiatan sosial, satu kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan erat dengan kesenian.
Itu bedanya. Nah, tetapi tanggung jawab seniman yang sendiri maupun tanggung jawab seniman yang berada di satu komunitas itu sama. Yakni mengekspresikan perasaan dalam karya sesuai dengan pengamatan dan pemahaman sekaligus kontemplasi terhadap alam di sekitarnya. Dan itu tidak akan sama antara seniman yang satu dengan seniman yang lain. Tetapi intinya bahwa seorang seniman memang selalu erat sekali berkaitan dengan alam di sekitarnya ketika seorang seniman berkarya. Baik pengalaman spiritual maupun pengalaman sosial. Pengalaman sosial budaya barangkali begitu. Gemericik air, sisa dijual penguasa. Sampah-sampah berserakan di mana-mana. Sungai-sungai mengalir limbah berbahaya. Kita tebang tanpa rasa kasih sayang dan kemanusiaan. Event yang dilakukan saat ini dilakukan oleh seniman yang tergabung dalam satu komunitas. Nah, seakan-akan tidak ada korelasinya antara pekerja seni dengan pelepasan ikan di sungai. Seakan-akan dalam tanda kutip tidak ada korelasinya. Seakan-akan seniman itu hanya berkutat pada sebuah karya, kalau seni rupa berkutat pada sebuah kanvas atau sebuah kayu, benda-benda yang dipahat, dibuat patung, atau seniman sastra yang selalu berkutat pada dunia tulis-menulis, prosa dan puisi, barangkali begitu. Atau seniman musik yang hanya berkutat pada seni musik, tidak seperti itu. Tetapi seniman juga mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap alam. Bahkan konon katanya, ketika seorang seniman itu melakukan sesuatu yang positif di luar karyanya, seperti hanya pada saat ini melepaskan ikan di sungai, merupakan salah satu karya yang nyata bagi seorang seniman. Sementara karya-karya kalau itu seni rupa dalam sebuah bingkai kanvas, itu hanya karya-karya imajinatif. Atau puisi prosa, itu hanya karya-karya imajinatif. Tetapi karya yang sebenarnya adalah ketika seorang seniman peduli akan lingkungan, peduli sosial terhadap sesama, terhadap alam. Sebab saya pikir justru dari alam dan interaksi sosial itulah seorang seniman bisa menciptakan hasil karya. Inilah, saudara-saudara, saatnya kita berkaca pada jidat kita sendiri. Sudahkah kita lebih banyak bersedekah pada bumi dibanding bumi ini sendiri yang telah memberi banyak kepada kita? Lihatlah
Tengoklah, gunung menjulang yang kita lihat hampir menyentuh langit. Sadarkah saudara-saudara bahwa hijaunya dedaunan dan rerimbunan pepohonan telah mengubur racun yang berkeliaran di sekitar saudara-saudara pada setiap harinya? Tidakkah saudara-saudara ingat betapa angin yang masuk di celah pintu kamar Anda saat Anda lelap adalah datangnya dari kemulai tarian daun dan ranting dari turun gunung di sana? Oh, saudara-saudara, sekarang kita baru sadar betapa di pohon, di gunung adalah tempat yang nyaman untuk kita bernostalgia, romantika, merajut andai-andai dan mimpi yang tak pernah tiba. Dalam sebuah komunitas seperti yang dilakukan oleh teman-teman pada saat ini sebenarnya bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah karya yang pernah ditulis, yang pernah diangan-angankan, yang pernah dimimpikan lewat kegiatan yang nyata. Memang kelihatannya sederhana. Bahkan peserta yang hadir di sini ini hanya dibebani sedikitnya membawa 3 ekor ikan tawar. Sangat sederhana. Tetapi dengan kesederhanaan itu harapan dari teman-teman seniman ini sudah memberikan arti yang banyak bagi alam di sekitarnya. Apalagi tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem yang ada di sungai, di desa. Menjaga lingkungan. Memang kita tidak berharap terlalu besar bahwa sungai yang sudah banyak tercemar seperti di sekitar kita, bebas dari sampah, bebas dari polusi obat misalnya. Kami tidak mampu untuk melakukan hal itu secara sendiri. Tetapi karena lingkungan ini adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, terutama pemerintah menggerakkan bagaimana masyarakat agar sadar akan lingkungan. Rumahku adalah surgaku, kita ciptakan lingkungan kita, surga kita, alam ini anugerah yang kuasa, keindahannya patutlah kita jaga. Teguh ayu puto ing lara, puto bilai kabeh, jin setan datan purun, paneluhan tanono wani.
liwah panggawe Allah gunane wong lugu genia temahan tirta malingat tanono ngaraping mami duduk pan sirena. Ya teman-teman, sudah bisa mulai kita melepas ikan di sungai Anak Berantas Lesti. Monggo silakan. Pernahkah kita sejenak merenung mengajak kepada tetangga, handetolan dan teman kita mengingat tempat-tempat kita bermain karena tempat kita tidak jauh dari air. Mungkin pemirsa Dharma TV akan melihat mungkin ini bukan Niagara tapi satu rola air yang tersisa. Yang kapan? Siapa yang bisa bertanggung jawab untuk melestarikannya? Jangan menuding si A atau si B. Berbuatlah kita sekecil apapun. Nah, harapan yang paling menukik dari teman-teman seniman yang saat ini melepas ikan, tentu saja memberikan satu inspirasi, menggugah masyarakat untuk sadar lingkungan tanpa harus keterlibatan pemerintah, sehingga event-event ini bisa dilakukan kapan saja tanpa harus membuat sebuah baliho, poster, undangan apalagi. Ya, kita sebar melalui mulut ke mulut, kita sebar melalui jejaring sosial, dan buktinya ini teman-teman sudah ada yang membawa 5 kilo nila, ada yang membawa 6 kilo ikan lele, ada yang membawa ikan bibit kecil-kecil. Nah, ini tanpa harus kita mengumpulkan dana yang banyak, dan itu adalah inspirasi sebuah kesadaran terhadap lingkungan. Inspirasi kesadaran terhadap lingkungan adalah karya nyata dari seorang seniman. Itulah sebabnya satu ruang, satu komunitas pekerja seni, sastra dan film yang ada di Kota Batu ini menginspirasikan sesuatu agar para seniman atau para tokoh masyarakat, lembaga masyarakat yang lain juga ikut jejak untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Di sana, di gunung, dan batu-batu, goa, serta batang-batang pohon besar tempat raksasa Anggara bertahta, ini mulai sepi. Para raksasa berbondong-bondong tanpa bahtera, berdiam di rumah-rumah kota tanpa batu dan pohon yang rindang. Di sanalah mereka lebih bergembira senantiasa berpesta pora. Saudara-saudara, kita di sini adalah orang-orang yang tanpa tidak bisa apa-apa. Tapi
bisa berbuat apa-apa. Bukan orang yang bisa apa-apa tapi tidak berbuat apa-apa. Untuk itu, pada hari ini jangan lagi bergantung pada mesin penggerak otak para cendekia. Tapi gerakkan otak kalian dengan hati nurani yang punya rasa. Gerakkan hati kalian dengan otak yang punya mata. Begitu seterusnya berputar-putar. Yang di sana kekuatannya akan mengalahkan mesin penggerak para cendekia. Saudara-saudara, sadarkah kalian bahwa sebentar lagi kita akan memerdekakan sebagian kecil dari kehidupan yang ada di sekitar kita berupa ikan-ikan yang kalian bawa. Kehidupan yang senantiasa dikejar dengan rasa kekhawatiran dan ketakutan serta kecemasan yang dalam. Dan inilah saat kita memerdekakan kesengsaraan sebagian dari gunung permasalahan yang kita tidak pernah bisa urai dengan benar. Terima kasih, Tuhan sedang menyaksikan kita pada siang ini. Maka jangan sekali-kali bermain tanpa kendali. Alam ini anugerah yang kuasa, keindahannya patutlah kita jaga. Kita tebang tanpa rasa kasih sayang dan manusiaan. Kita kotori tanpa mempedulikan anak cucu dalam kehancuran. Pusat dan indahnya wajah bumi tergantung